Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana lagi pertanyaan yang datang dari si Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Kami baru 2 tahun berkeluarga. Dan saya ini ingin bertanya kepada Ustaz. Istri yang baik itu seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penanya ini bertanya dengan saya. Istri yang baik itu seperti apa? Saya akan menjawab. Istri yang baik itu istri yang mau dia menghibur suaminya ketika suami dalam keadaan susah maupun suaminya dalam keadaan senang. Yang saya maksudkan menghibur ini bukanlah bermakna suaminya dalam keadaan susah dia ambil organ atau dia ambil gitar lalu dia menyanyi, bukan itu maksud yang saya maksudkan di sini. Yang menghiburkan itu maksudnya ikut serta meringankan beban suaminya ketika suaminya dalam keadaan susah dan ketika suaminya dalam keadaan senang. Ya, memang kalau dalam kesenang memang suka istri menghibur suami. Nah, bagaimana bentuknya suami dalam keadaan susah? Yang pernah seseorang datang kepada saya. Dia bertanya, memang katanya nasibnya malang sedikit. Baru menerima gaji. Dia telah berjanji sama istrinya mau membeli perhiasan. Di perkiraan itu untuk beli perhiasan sekitar 10 juta. Nah, gitulah. Waktu itu agak banyak 10 juta waktu itu. Dia berjanji dengan istrinya. Akhirnya dia mau pulang, tercecerlah yang namanya dompetnya. Habis semuanya. Semua perlengkapan dia habis. Termasuklah SIM. Habis semuanya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Melaporlah dia kepada istri bahwa dompetnya hilang semuanya. Semua gaji yang diperolehnya hilang semua. Berarti dalam bulan itu tak ada gajinya. Habis. Nah, apa jawab istrinya? Ini menurut cerita dia. Saya juga bertanya dengan dia, bagaimana keadaan istrinya? Apa keadaan istri marah? Dia juga menceritakan, dia menjawab, istrinya tidak marah. Istrinya mengatakan, tidak apa bang, mungkin tidak ada rezeki awak di sini. Mungkin barangkali Allah akan memberikan nanti yang lebih banyak dari ini. Baiklah kita bersabar dulu. Mungkin ada hikmah sebalik ini semua. Kita tidak juga boleh galau katanya. Tak boleh galau. Kita serah saja yang kepada Yang Maha Kuasa. Luar biasa istri itu. Memang tidak saya sangka waktu itu. Saya sangat sedih mendengarnya. Sehingga tak sadar saya air mata meleleh. Air mata saya meleleh. Lalu dia bertanya, oh Ustaz, kok Ustaz ikut sedih bersama? Dia tanya dengan saya jawab dengan terus terang. Peristiwa ini mirip sekali dengan ibu saya waktu dahulu. Waktu diperkirakan tahun
67. Waktu itu saya berumur masih 7 tahun. Tahun 67 itu. Ayah saya ditipu orang. Usaha dia habis ludes. Coba kita pikirkan, usaha itu bukan milik dia. Dia hanya sekedar melaksanakan usaha orang. Bukan milik dia. Hanya menjalankan usaha orang. Itu ditipu. Jangankan untuk memperoleh untung, rugi mengganti lagi. Akhir itu dilapor juga kepada ibu saya tentang kejadian itu. Juga ibu saya juga sama jawab seperti itu. Kita serahkan saja kepada Allah. Mungkin ini lebih baik menurut Allah. Begitulah ibu saya juga sama menghibur suaminya. Sama kejadian yang baru-baru ini yang saya ceritakan, sama persis. Makanya tak sadar saya air mata meleleh, teringat saya dengan ibu saya. Waktu itu saya sampaikan, kerana saya teringat dengan ibu. Begitu juga, kalau kita lihat juga peristiwa yang dahulu sama. Ketika Fatimah Zuhrah sakit. Dia meminta kepada Imam Ali untuk mencari buah delima. Cari buah delima. Akhir buah delima itu dapat. Dicari Imam Ali. Di tengah perjalanan, ada seorang pengemis meminta buah delima itu. Imam Ali menjawab, buah delima ini untuk istrinya, kerana istrinya dalam keadaan sakit. Ini untuk istrinya. Tapi pengemis itu mendesak juga meminta. Akhirnya juga Imam Ali membelah, dibagi dua. Ya, dibagi dua, yang sebagian itu dikasihlah pada pengemis tersebut. Akhirnya pengemis itu dengan lahap makannya, habis dimakannya. Akhirnya dia memaksa juga meminta yang sebelah atau yang separuh tadi. Dan akhirnya juga Imam Ali menyerahkan yang separuh itu lagi kepada pengemis tersebut. Imam Ali juga pulang. Sampai di rumah, dia juga minta maaf kepada istrinya kerana delima itu telah dipinta oleh seorang pengemis tersebut. Dikasihnya semuanya kepada pengemis tersebut. Apa jawab Fatimah Zuhrah? Waktu antum, kalau gitu ya, waktu antum memberikan delima itu kepada pengemis itu, delima itu baru dimasukkan ke mulut, dimakannya, penyakit saya sudah hilang. Begitulah yakinnya. Dia bukan marah kepada Imam Ali. Bahkan dia mengatakan seandainya kejadian itu sama seperti itu yang dialaminya, pasti dia lakukan juga sama seperti Imam Ali lakukan. Ya, begitulah seorang istri yang menghibur suami dalam keadaan sedih. Coba kita pikir, pada zaman sekarang ada tak istri seperti itu? Saya jawab, ada tak? Kalau kita lihat perjalanan hidup pada zaman sekarang, ada. Tapi yang berlawanan, ada seorang istri lagi ngidam, minta beli buah durian kepada suaminya. Suaminya berjalan ke sana, berjalan sini mencari, belum musimnya, cari sana. Entah bagaimana ketemu buah durian. Cuma yang diperolehnya 2 buah yang dapat diperolehnya. Akhir buah durian bawa pulang. Di tengah perjalanan ada juga orang mengharap meminta, dengan membeli pun tidak apa buah durian itu. Hanya tinggal 2. Akhir suaminya kena orang itu juga berharap sekali, mengharapkan durian itu dijual. Akhir dikasih 1 buah durian itu kepada orang yang mengharap tersebut. Sampai pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah, seorang suami bertanya berceritalah kejadian itu kepada istrinya. Kenapa kamu kasih dia? Dia sudah bagus, sudah dapat 2. Kenapa kamu kasih dengan dia? Kena orang itu mengharap sekali mau makan durian itu. Saya tak sampai hati, saya kasih juga durian itu kepada orang tersebut. Apa kata istrinya? Bodoh kamu. Kalau begitu kamu, seandainya burung kamu juga dipinta orang kau kasih. Inilah contoh istri yang suka pada ada.
Kalau kayak ini istri seperti ini, jangankan untuk masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Hanya untuk penanya menjawab istri yang mana yang baik. Inilah istri yang baik itu yang sanggup menghibur istrinya. Sanggup menghibur suaminya. Tapi kalau istri yang tak baik itu tadi, dia tidak mau menerima kenyataan. Dia mau yang senang saja, yang banyak saja yang dikasih oleh suaminya. Kalau kurang, dia sangat marah sekali kepada suaminya. Dia senang kepada waktu suaminya senang. Suka pada ada. Ya. Kalau istilah dalam bahasa kita Jawa, ya, kalau dalam bahasa orang kita Jawa, ada yang mengatakan kalau dalam bahasa, tapi dalam bahasa apa aja ya, di dalam bahasa biasa-biasa itu mengatakan ana duit kakang demen, orang ana duit kakang melayang. Ada duit abang sayang, tak ada duit abang melayang. Nah, ini samanya. Ya, jadi sama istri tadi yang mengharap kuliah itu karena suaminya membawa semua satu, dia marah suaminya karena dia tidak ridho, dia tak mau menghibur suaminya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Tapi kalau dalam keadaan senang dia mau. Jadi istri yang baik itu khususnya istri yang mau berbakti kepada suaminya, mau meringan beban suaminya ketika suaminya dalam keadaan susah, seperti yang dialami orang tadi, seperti yang dialami oleh ibu saya, sebagaimana yang dialami oleh Imam Ali tersebut. Dia sanggup menghibur. Dalam keadaan sulit suami, itulah dia menghibur suaminya. Berapa bahagianya hati seorang suami dihibur istrinya. Kalau dapat seorang istri seperti ini merupakan suatu kekayaan luar biasa. Mungkin tidak sama kekayaan yang kita miliki seluas bumi, Mas. Tak sama dengan memiliki istri yang betul-betul mampu dia menghibur suaminya ketika suami dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah dia mampu menghibur, apalagi dalam keadaan senang. Jadi yang kalau istri tak baik itu apa? Istri yang suka menghibur suami ketika suaminya banyak uang, kaya. Kalau suaminya jatuh miskin, bangkrut, itu dia. Ada duit abang sayang, tak ada duit abang melayang, ya. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan ya penanya ini, walaupun antum masih baru berapa nih? 2 tahun berkeluarga, tapi antum dapat dapat menilai istri mana yang bagus tadi, ya. Apakah ada dimiliki oleh istri antum seperti itu? Kalau seandainya ada seperti itu, waktu antum dalam keadaan miskin nanti, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apalah, dia sanggup menghibur, berarti antum termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau seandainya waktu antum kaya saja dia suka, waktu antum banyak uang dia suka, ada duit abang sayang, tak ada duit abang melayang. Ya. Anak duit kakang demen, orang anak duit kakang melayang, sama. Jadi janganlah istri seperti ini yang kita cari, ya, yang kita harapkan. Yang kita harapkan istri yang mampu menghibur waktu semasa susah suami, dia menghibur suami, dan masa senang suami dia tetap menghibur suami. Itu yang kita harapkan. Itulah yang dikatakan mawaddah warahmah, ya, saling kasih dan saling mencintai. Insya Allah mudah-mudahan penanyaan juga dapat istri yang baik, ya. Mudah-mudahan baik, ya. Kalau seandainya tak baik, jangan cerita dengan orang lagi, ya. Tak boleh, ya. Jangan dicita-cita dengan orang lagi, memalukan kita nanti, ya. Mudah-mudahan antum berbahagia, ya, berbahagia dunia dan bahagia akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.